baiknya Tuhan, hari di mana kita mau beribadah, hari di mana kita sejenak berhenti dari kesibukan kita setelah 1 minggu yang lalu, berusaha menjadikan hari ini penuh dengan sukacita, ungkapan syukur, dan kembali kita menimba kekuatan, entah dari perayaan Ekaristi, entah dari renungan-renungan, entah juga menarik diri dari kesibukan, dan kita beristirahat di dalam kasih Tuhan. Kita siapkan hati, saudara-saudari, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 26 September 2021, Pekan Biasa ke-26. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 43. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengatakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan surga dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, tadi kita mendengarkan Injil yang mengisahkan di mana Yesus memberikan nasihat yang cukup keras sebenarnya. Cukup kerasnya seperti apa? Tadi disebutkan di dalam Injil, kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Kalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Kalau matamu menyesatkan engkau, cukilah. Bisa ditambahi juga kalau mulutmu menyesatkan engkau, juga papraslah atau diapainlah gitu ya intinya. Tetapi di balik nasihat atau kata-kata Yesus yang keras ini, Yesus mengungkapkan memang dalam rangka untuk menyadarkan orang-orang. Hanya untuk mengatakan kepada mereka, gunakanlah tanganmu, gunakanlah matamu itu, kakimu itu, bukan untuk kejahatan, bukan untuk menyakiti, bukan untuk berbuat yang tidak membawa berkat. Tetapi gunakanlah. Karena apa? Pada dasarnya kita ini adalah makhluk yang sangat mulia. Bahkan dikatakan dalam kitab suci, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang secitra atau serupa dengan Allah. Maka ketika kita dikasih oleh Tuhan berkat tangan yang komplit, yang kuat, kaki yang juga kuat untuk berjalan, mata yang kuat, mata yang bagus untuk melihat, mulut yang juga bagus untuk berbicara, telinga juga untuk mendengar, kita gunakan itu supaya menjadi berkat. Bukan sebaliknya. Tangan yang sudah bagus-bagus ini kita kotori dengan perbuatan kita menggunakan tangan, entah itu kejahatan, entah itu menyakiti, entah itu bertindak sesuatu yang memang berlawanan dengan maksud yang diberikan oleh Tuhan. Begitu pula mata kita, mulut kita, anggota tubuh kita, karena itu semua digerakkan dari hati. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau secara letterlek sesuai dalam sabda Tuhan atau dalam kitab suci yang kita dengar ini, kita jalankan sesuai dengan ini, dengan kejam-kejaman, lah kita nggak punya apa-apa lagi.
Sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya kita, pasti tangan kita pernah berbuat jahat juga. Mata kita, mulut kita. Ya kalau semua itu dipenggal atau disingkirkan karena kita berdosa, karena hukuman, ya kita nggak punya apa-apa lagi. Tetapi bukan itu tentu maksud dari Tuhan Yesus. Maksud dari Tuhan Yesus menurut refleksi saya adalah di mana Tuhan memberikan kita sesuatu yang baik, berarti Tuhan juga memiliki maksud yang baik. Dan kita diciptakan secitra dengan Allah, maka kita pun juga mewarisi sifat-sifat Allah. Kebaikan dengan tangan kita, penglihatan kita yang bagus, juga untuk melihat orang lain secara positif, secara baik. Mulut kita yang diberi Tuhan untuk berbicara, bawalah juga kedamaian, kebaikan, sukacita, harapan. Ketika kaki kita diberi kekuatan untuk melangkah, untuk berdiri tegak, kita juga berdiri tegak, tidak mudah untuk goyah, dan kita berjalan, bertumpu, bekerja dengan penuh semangat, dan kita berjalan, terus berjalan, berdiri dengan kokoh untuk membawa iman, harapan, dan kasih. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tiada maksud lain dari apa yang dikatakan oleh Tuhan pada hari ini. Kita belajar untuk dengan sungguh, ketika kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, kita jadikan hidup kita lebih bermakna, lebih berarti. Bukan sebaliknya, kita gunakan waktu, diri kita yang ada, kebaikan yang kita miliki, justru sebaliknya, tidak membawa berkat, justru membawa mungkin kesesatan dengan kata-kata kita, mungkin keburukan dengan tangan kita, mungkin juga dengan mulut kita yang mungkin paling parah adalah mulut kita. Ketika mengatakan sesuatu, belum tentu itu juga benar. Mengatakan sesuatu belum tentu juga itu penting. Mengatakan sesuatu belum tentu juga itu membawa kebaikan. Mari kita belajar agar ketika saatnya nanti diri kita, anggota tubuh kita pun juga sama-sama bersama dengan iman kita, hati kita masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.